Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam abangku di channel Suarain Aja. Kali ini kita akan sedikit mengulik atau membahas tentang rencana Menteri Keuangan Pak Purbaya terhadap mata uang kita. Beliau ingin secepatnya ya, mungkin di 2026 mungkin akan segera dibahas tentang penyederhanaan nilai atau nominal rupiah kita yang awalnya jadi 1.000 menjadi Rp1. Cukup bagus sebenarnya, tapi bagi beberapa orang rencana tersebut akan sedikit menyulitkan atau bisa menjadi sedikit merepotkan atau bahkan nanti ada nilai negatifnya. Tentunya redenominasi ini kalau kita sebagai awam atau rakyat biasa sebenarnya tidak ada pengaruh apa-apa. Mungkin nanti ada sedikit kesulitan atau ribet ketika sudah diberlakukan nilai atau rupiah yang lama benar-benar sudah tidak berlaku, kemudian harus pakai uang baru ini. Tapi biasanya redenominasi ini itu tidak langsung ketika sudah diberlakukan, kemudian saat itu juga mata uang atau rupiah yang lama tidak berlaku, tidak, tapi selalu beriringan. Jadi bisa pakai uang lama, bisa pakai uang baru dalam kurun waktu tertentu, itu masih bisa dipakai dua-duanya. Kalau menurut pendapat atau abangku sekalian, kira-kira bagaimana ya? Nanti kita sedikit bahas ya. Kita akan dengarkan sedikit penjelasan atau informasi berita ini sejenak ya, abangku sekalian. Kita lihat dulu apa yang direncanakan oleh Menteri Keuangan kita Pak Purbaya. Kita lihat sebentar ya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau yang dikenal dengan kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1. Rencana ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029. Kini pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi. Aturan itu ditargetkan rampung pada tahun 2027 mendatang. Redenominasi adalah pemangkasan atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa memengaruhi nilai tukarnya yang dilakukan saat kondisi ekonomi sedang stabil atau sehat. Contohnya, uang pecahan Rp1.000 diubah menjadi Rp1. Adapun tujuan redenominasi adalah untuk efisiensi perekonomian nasional, menjaga stabilitas nilai rupiah agar daya beli masyarakat terjaga, dan meningkatkan kredibilitas mata uang rupiah di mata dunia. Rencana redenominasi rupiah sebetulnya telah lama bergulir sejak 2013 lalu. Rencananya itu tadi ya. Jadi memang sebenarnya rencana ini itu sudah cukup lama, mulai 2013 hingga akhirnya berani dilakukan di 2025 ini. Wacana itu semakin dipertegas lagi oleh Pak Purbaya. Karena memang redenominasi ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah setiba-tibanya atau tiba-tiba begitu saja, tidak bisa. Karena memang harus menunggu benar-benar ekonomi negara kita ini sehat. Berarti ketika sudah mau ada wacana untuk segera dibuat undang-undangnya, berarti memang positifnya adalah sebenarnya perekonomian kita Indonesia ini sudah di angka yang baik sehingga berani melakukan hal itu. Itu kan dari segi ekonomi ya. Tapi kalau ini pendapat pribadi saya sendiri ya, redenominasi ini sebenarnya kalau saya lihat itu ini masih bersinggungan atau masih linear dengan program Pak Prabowo tentang pemberantasan korupsi. Kok bisa seperti itu? Gini ya Bangku, ini menurut pandangan saya pribadi ya, mungkin sudah pernah ada yang mengatakan seperti itu, tapi ini masuk akal. Sebenarnya ketika redenominasi ini benar-benar terjadi dan dipercepat waktunya, disiapkan undang-undangnya, disiapkan regulasinya, tentunya nanti ini akan
orang-orang yang tidak setuju ini menjadi tanda tanya. Saya melihatnya begini, pasti orang-orang yang tidak setuju ini itu adalah ada something wrong-nya, ada negatifnya. Bahasa kasarnya itu ya. Program Pak Prabowo adalah benar-benar memberantas korupsi. Poinnya di situ, korupsi atau istilahnya mengejar para koruptor ini. Kenapa bisa demikian? Para koruptor ini cenderung menyimpan hartanya itu dalam bentuk cash atau tunai. Kebanyakan seperti itu. Mereka tidak berani menyimpan uang-uang itu di perbankan karena para koruptor kakap ini itu nilainya sangat besar sekali. Tidak mungkin kekayaan itu disimpan di perbankan. Bisa jadi memang disimpan di perbankan, tapi pasti di money laundry di luar negeri, sehingga mereka menyimpan dalam akun yang berbeda dan dalam mata uang yang berbeda. Tapi ketika itu mereka mengalami kesulitan itu, maka para koruptor ini akan menyimpan uangnya di Indonesia tapi di brankas dengan wujud atau fisik yang secara nyata ada uang itu. Bayangkan ya, yang kemarin yang dari Kejaksaan Negeri yang menyerahkan uang sitaan itu sebesar 3 triliun itu kan sudah sebegitu banyaknya. Hampir satu, kalau kita lihat itu hampir satu ruangan kerja lah itu penuh uang, itu hanya 3 triliun. Bahkan kalau sampai puluhan triliun, ratusan triliun kan tidak butuh ruang yang lebih besar lagi untuk menyimpan uang tersebut. Nah, ketika redenominasi ini sudah bergulir atau berlaku, para koruptor ini pasti akan kesulitan. Kenapa kesulitan? Karena uang yang mereka simpan nanti tidak akan berlaku, tidak akan diakui lagi. Makanya regulasinya harus cepat sekali, pemerintah ini harus cepat sekali. Kemudian agar tujuan utamanya untuk mengetahui aliran uang para koruptor ini akan tercium. Karena pastinya mereka akan berupaya untuk menukarkan uang lama menjadi uang baru. Sambil mengejar waktu itu kan ada peralihan ya. Peralihan ini masih sama-sama berlaku, uang lama dan uang baru ini akan sama-sama berlaku. Tapi ada deadline-nya sehingga pasti akan kesulitan para koruptor ini untuk membersihkan semua uang lama menjadi uang baru. Mereka akan pakai cara seperti apa? Pasti akan ketahuan dari alur cash flow-nya, ini akan kelihatan. Sebenarnya tujuan di situ. Kalau saya melihat dari sisi tujuan pemberantasan korupsi, saya lihat di situ. Maka orang-orang atau yang benar-benar keras menolak redenominasi ini, ada sesuatu. Memang ketika pemangkasan nol ini dilakukan dalam kondisi perekonomian Indonesia yang tidak baik-baik saja, itu justru akan sangat berpengaruh, bisa menjadi bunuh diri, bisa menjadi inflasi yang sangat tinggi ketika dilakukan seperti itu. Tapi ketika Indonesia baik-baik saja dan hal itu dilakukan, ada tujuan lain pasti yang ingin dilakukan oleh pemerintah kita di jajaran kementerian atau jajaran Pak Prabowo ini. Dia mempunyai target tertentu. Ketika sudah dianggap ekonomi Indonesia ini aman, sehat, langsung berubah semua uang yang lama, tidak berlaku, yang sudah mereka simpan bertahun-tahun dengan rapat, kemudian tiba-tiba uang yang mereka simpan tidak berlaku dan harus ditukar ke uang mata uang yang baru atau rupiah dalam bentuk yang baru. Itu pasti akan menyulitkan mereka dan nanti akan pasti ketahuan. Itu yang sulitnya. Kemarin saja berita ada sedikit berita itu ya, yang ketika mau ada sidak atau penggerbekan di wilayah tertentu, tiba-tiba saja banyak yang orang-orang yang membuang uang tunainya di, nggak tahu itu uang beneran, uang asli atau itu belum ada konfirmasi. Kan ada itu beritanya itu yang ditemukan uang pemusnahan uang itu ya, tapi tidak tahu uang seperti apa, itu tidak ada konfirmasi, juga tidak ada kelanjutannya. Bisa jadi seperti itu nanti ketika sudah tidak menemukan jalan keluar untuk para koruptor ini untuk menukarkan uang dengan mata uang rupiah yang baru. Tidak tahu apa yang mereka lakukan, pasti sangat kesulitan dan pasti akan membuat mereka sangat berpikir keras untuk seperti itu. Tetap semangat buat Pak Menteri kita, Pak Purbaya, dengan gaya koboi-nya khasnya yang belak-belakan, yang tapi tetap dengan jalur kebenaran,
transparansi data itu sangat kita sukai. Saya tetap para pejabat negara, tinggi negara yang sekarang bagi saya cukup menonjol atau membekas ya tetap satu ada Pak Purbaya, kemudian dua ada KDM, kemudian ada Bu Susi, itu juga sangat baik, kemudian Pak Amran juga cukup baik. Jadi saya rasa ada 4 orang ini yang sepertinya kinerjanya benar-benar strength atau lurus, fokus untuk kebaikan bangsa kita ini. Itu ya dari bagus sekalian, tetap semangat, selalu positive thinking, hilangkan sudah bahasa-bahasa negatif yang hoax, yang saling membenci. Itu bukan gaya kita sebagai orang Indonesia ya. Kita harus selalu berpikir positif, santun, bertutur kata yang baik. Itu ciri khas Indonesia. Dari saya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.